Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deir Nadis Ifadah, STB 18-2019 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program dari Backpropagation. Di sini untuk codingannya setelah mengetikkan sebelumnya. Jadi di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dari proses program backpropagation. Di sini untuk program backpropagation tahapannya itu pertama ada forward propagation, kemudian ada backpropagation, dan yang terakhir ada pengupdatean bobot. Nah, di sini yang paling pertama kita akan mengimportkan dua library, yaitu ada library NumPy, AskNP, kemudian ada library time. Nah, di sini library time berfungsi yang nantinya kita dapat melihat berapa lama waktu komputasi yang telah digunakan. Kemudian tahapan pertama di sini ada apply, input, dan target, yaitu kita akan mengaplikasikan untuk nilai input dan juga nilai target. Nah, di sini yang pertama ada variabel input underscore x. Nah, di sini menggunakan library NumPy. Di sini dituliskan np.array dengan nilai dari variabel input x ini, yaitu ada nilainya 1, 2, 0,5 dan juga 2. Nah, di sini ada fungsi T atau transpose. Nah, di sini fungsi dari transpose berfungsi untuk nilai dari variabel input x ini dapat dikalikan antar matriks. Nah, di sini untuk mengalikan matriks input x dengan nilai dari bobotnya yang bernilaikan model matriks 4x3. Nah, di sini untuk agar antara matriks dari variabel input x ini dapat menyesuaikan. Kemudian di sini ada nilai dari target y. Di sini juga menggunakan library NumPy.array dengan nilai 0, 1, 0 dan juga nantinya akan dilakukan proses transpose. Nah, yang kemudian yaitu ada tahapan fungsi aktivasi. Di sini menggunakan sigmoid x dengan rumus yaitu 1 dibagi 1 ditambah np.e pangkat x, e pangkat minus x. Di sini juga masih menggunakan library NumPy np.ex. Kemudian di sini ada tahapan yaitu fungsi turunan. Di sini ada fungsi turunan x dengan rumusnya yaitu x dikali dengan 1 minus x. Kemudian ada tahapan set time, bobot, dan juga bias. Di sini kita akan men-setting untuk nilai time, bobot, dan juga bias. Di sini ada variabel start time. Di sini berfungsi untuk di sini menggunakan library time yang berfungsi untuk mengetahui berapa lama waktu komputasi yang kita gunakan. Kemudian di sini ada variabel w atau nilai bobot. Di sini menggunakan library np atau numpy.random. Di sini berarti nilai dari bobotnya itu random atau acak, yang nantinya ketika kita mengeran untuk pertama kalinya akan berbeda nilai bobotnya ketika kita mengeran untuk kedua kalinya. Di sini dengan batasan matriks yaitu 4x3, yaitu barisnya 4 dan juga kolomnya 3. Kemudian di sini ada variabel adjustment atau variabel pengupdatean. Di sini menggunakan library numpy.array dengan nilai 010, yaitu nilai dari target y yang digunakan proses transpose. Kemudian di sini ada tahapan untuk melist nilai bobot, output, dan juga MSE. Di sini nantinya berfungsi untuk bobot W, output Y, dan variabel bobot W, variabel output Y, dan juga variabel MSE dapat ditampilkan. Kemudian di sini ada tahapan forward propagation. Nah, di sini menggunakan perulangan for dengan epoch in range 0,10. Ya, jadi nilainya yaitu untuk mengetahui epoch ke 0 sampai dengan epoch ke 10. Batasannya yaitu 0
sampai echo ke 10. Kemudian di sini ada variabel bias sama dengan variabel adjustment. Jadi di sini untuk nilai biasnya sama dengan nilai dari variabel adjustment atau variabel pengupdatean. Kemudian di sini ada variabel y. Variabel y di sini dengan menggunakan rumus yaitu sigmoid. Jadi di sini nilai y itu menggunakan library np.get. Di sini merupakan ada perkalian matriks melalui library numpy.np. Kemudian ini ada perkalian antara nilai input x dan juga w atau bobot, kemudian akan ditambahkan dengan nilai bias. Kemudian di sini ada output y.append, maksudnya di sini nilai dari hasil proses dari variabel y ini nanti akan disimpan pada output y. Di sini append.y. Kemudian di sini ada variabel minus dengan rumus yaitu np.subtract. Di sini maksudnya minus itu selisih atau pengurangan dari target y dikurang dengan output y. Di sini untuk nilai dari target y itu merupakan nilai yang tetap yang sudah dituliskan di bagian atas untuk nilai dari target y. Kemudian kalau untuk nilai output y ini dia itu nilainya berubah berdasarkan didapatkan dari proses iterasi yang dilakukan sebelumnya. Kemudian di sini ada square, yaitu untuk dikuadratkan. Di sini menggunakan library numpy.square, dikuadratkan nilai dari variabel minus. Jadi nilai variabel minus ini pada variabel square itu dikuadratkan. Kemudian ada variabel error, di sini square.min. Jadi di sini square.min. Nah, jadi di sini nilai dari square ini yang telah merupakan kuadrat dari nilai variabel minus akan dirata-ratakan. Kemudian di sini ada mse.append, yaitu maksudnya error variabel error ini akan ditambahkan pada list mse. Kemudian ada tahap backward propagation. Nah, di sini ada pertama yaitu ada variabel adjustment. Di sini untuk variabel adjustmentnya itu berbeda pada tahapan forward propagation, karena pada tahapan forward propagation ini untuk variabel adjustmentnya sama dengan variabel bias. Tapi pada tahapan backward propagation yaitu nilai adjustment di sini dilakukan rumus yaitu error dikalikan dengan fungsi turunannya, yaitu adjustmentnya dilakukan setelah proses selisih antara output dengan turunan pertamanya. Kemudian di sini ada w plus sama dengan di sini maksudnya dikarenakan nilai bobot baru sama dengan nilai bobot lama. Kemudian di sini menggunakan library numpy dot. Di sini nanti ada perkalian antara input x yang sudah ditranspose dengan variabel nilai yang ada pada variabel dari nilai adjustment. Jadi dikalikan antara nilai dari input x yang telah ditranspose dikalikan dengan nilai dari variabel adjustment. Kemudian di sini ada bobot w.append. Di sini maksudnya nilai dari bobot w di sini akan disimpan pada nilai dari variabel bobot underscore w. Kemudian di sini ada perulangan for dengan indeks in range 0,4. Kemudian di sini ada kondisi jika mse dalam kurung indeks sama dengan minus mse. Di sini kemudian indeks sama dengan i. Kemudian di sini kita akan melakukan proses untuk menampilkan output dari mse terkecil untuk echo keberapa. Kemudian di sini untuk melihat juga berapa lama waktu komputasinya. Di sini dengan codingan print berapa persen waktu komputasinya. Di sini dipanggil variable time.
variabel time, dan juga di sini dipanggil juga variabel start underscore time. Nah, kemudian nanti juga kita dapat menampilkan nilai dari indeks keberapa untuk MSE terkecil dari untuk epoch keberapa. Nah, jadi di sini saya akan melakukan proses run keseluruhan. Nah, sudah. Nah, di sini dapat kita lihat untuk MSE terkecil yaitu untuk epoch ke-10 dengan nilai yaitu 0,57. Kemudian untuk waktu komputasinya yaitu 0,33 second. Kemudian terletak pada indeks ke-8. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya mengenai program backpropagation. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.